Cita-citaku subtema 1, aku dan cita-citaku pembelajaran pertama. Bareng Bu Yuli. Yuk simak tujuan pembelajaran kali ini. Mari kita amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar berbagai pekerjaan dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Nah, pada gambar yang pertama ini adalah aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah membimbing, mendidik, mengajar, dan mengarahkan anak-anak supaya menjadi anak yang pandai seperti ibu ya. Yang kedua adalah aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang, merencanakan, dan mengawasi konstruksi bangunan. Yang ketiga adalah aku seorang dokter hewan. Nah, kegiatan utamanya adalah mengobati dan merawat hewan-hewan yang sakit. Yang keempat ini adalah aku seorang pelukis. Nah, kegiatannya adalah melukis apa yang ingin aku lukis, kemudian bisa dijual atau dipamerkan hasilnya. Yang terakhir adalah aku seorang pilot. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menerbangkan pesawat agar penumpang sampai ke tujuan dengan selamat. Selanjutnya, coba anak-anak simak teks bacaan yang ditemukan Beni dan Udin di majalah. Nah, ini adalah bacaannya. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagai ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Tak akan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, teks yang sudah Ibu bacakan tadi berjudul Cita-citaku. Teks tersebut merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, ciri-ciri puisi ini menggunakan kata-kata indah dan bersifat konotatif. Yang kedua, terikat oleh rima atau persamaan bunyi di akhir baris puisi. 3, setiap kata dalam baris puisi memiliki makna. Keempat, setiap bait puisi dapat berdiri sendiri. Nah, sekarang Ibu akan bahas tentang rima. Rima ini pengulangan bunyi yang berselang. Biasanya rima berada di akhir lari atau baris. Rima bisa disebut juga huruf terakhir pada setiap baris puisi. Nah, pada puisi ini akhir barisnya yang bait pertama itu N, U, dan baris yang ketiga ini juga NU, yang ini juga AU, AU. Nah, pada umumnya rima berpola AB-AB. Rima AB-AB ini disebut juga rima silang, yang akhiran setiap barisnya, baris pertama sama dengan baris yang ketiga, baris yang kedua itu sama dengan baris yang keempat. Ada juga rima lurus yang akhiran di setiap barisnya itu sama. Kemudian ada lagi rima berpasangan, yang artinya pada baris pertama dan kedua itu sama, kemudian akhiran pada baris yang ketiga dan keempat itu sama. Makanya itu dinamakan rima berpasangan. Selanjutnya mari kita simak percakapan Lani dan Udin berikut ini. Apakah kamu bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa Lani? Betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apakah cita-citamu Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan membutuhkan pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah Lani. Coba anak-anak perhatikan gambar
hewan peliharaan Udin berikut ini. Ada kucing beserta anaknya, ada kelinci dan anaknya, juga ayam dan anak-anaknya. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan tersebut, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Coba anak-anak, kita cari sama-sama tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Mari kita baca teks bacaan berikut ini. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Selain bertambah besar saja, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan-hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Berikut ini contoh metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Anak-anak bisa perhatikan, ini metamorfosis kupu-kupu, setiap tahapannya mengalami perubahan. Sedangkan metamorfosis pada belalang, setiap tahapannya tidak mengalami perubahan bentuknya sama. Demikianlah materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ibu ya. Sampai ketemu lagi.